mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di hati ini, mengalirlah pulihkanku, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami siap menerima firman-Mu berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman-Mu adalah pewahyuan yang dalam, yang sanggup mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, dan mengubah cara berpikir kami, sehingga merubah perilaku kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kekristenan itu beda dengan agama, ya. Kita harus tahu bahwa kekristenan itu adalah Tuhan yang mencari manusia, amin. Sedangkan agama itu cara manusia untuk mencari Tuhan, ya. Tetapi kekristenan itu adalah Tuhan yang mencari manusia. Amin. Kenapa Tuhan cari manusia? Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, dan Tuhan mau bangun hubungan, ya. Makanya Tuhan yang menawarkan hubungan itu, Tuhan yang mencari kita. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan yang menawarkan. Ide itu datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan yang rencanakan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Itu sebabnya Tuhan datang kepada saudara dan menawarkan diri. Mari kita lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Kita lihat sama-sama Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20, kita lihat sama-sama ayat ini, satu ayat saja. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Amin. Ya, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ya, ingat saudara, Tuhan tetap berbicara sampai hari ini, ya. Dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama dengan dia, dan dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Kalau terjemahan lain dikatakan, aku akan masuk dan kita akan makan, saling membagi makanan, ya, sebagai teman dan sahabat, ya. Saudara harus tahu bahwa adat orang Yahudi, dia tidak akan pernah makan dengan orang yang dia tidak kenal, ya. Bagi orang Yahudi, makan itu satu hubungan atau friendship, satu hubungan keakraban, ya. Makanya orang selalu kalau doa makan, Tuhan berkati makanan biar lewat persekutuan, lewat di meja makan, ya, akan menambah keakraban dan sebagainya. Jadi saudara, kekristenan itu saudara kita tahu Tuhan yang mengetuk hati, Tuhan yang mengetuk, Tuhan yang datangi, Tuhan juga yang menawarkan kita, ya, menawarkan persahabatan, ya, saudara. Makanya kekristenan itu, saudara, kalau perjanjian lama itu penuh dengan aturan-aturan, ya, penuh dengan peraturan. Tetapi saudara, dalam perjanjian baru, Yesus mengajari bagaimana hidup itu, saudara, yaitu di dalam hubungan, ya, hubungan. Alkitab katakan
Bapa memberikan anaknya kepada manusia karena ada hubungan. Amin. Dia katakan apa? Karena begitu apa? Besar kasih Allah. Jadi kasih itu berbicara hubungan. Karena Bapa mengasihi manusia, karena Bapa itu kasih kepada manusia, Bapa itu ingin punya hubungan dengan manusia, maka Bapa mengutus anaknya, ya. Jadi saudara, putusnya hubungan kita dengan Tuhan menjadikan kita hanya melakukan aturan-aturan, ya. Saudara, kita tahu bahwa gereja Tuhan itu bukan organisasi. Gereja Tuhan itu adalah organisme. Artinya ada kehidupan, ada hubungan. Ya, ada hubungan satu dengan yang lain. Kalau rumah tangga itu sudah tidak ada hubungan, maka rumah tangga itu akan menjadi kering. Rumah tangga itu akan melaksanakan aturan-aturan, tetapi tidak ada kehidupan. Dan rumah tangga itu makin lama makin kering, dan bisa-bisa ada kematian di situ. Kematian di dalam artinya tidak ada gairah dan sebagainya. Ya, itu sebabnya saudara, kita belajar pagi hari ini bahwa Yesus itu datang, dia menawarkan hubungan. Ya, dia menawarkan, dia katakan, aku mau makan dengan kamu. Artinya aku mau bangun hubungan, persekutuan dengan kamu. Ya, Yohanes pasal 15, mari kita lihat ayat yang ke-14. Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 16. Mari, kamu adalah sahabatku. Ya, amin. Tuhan menyatakan kepada kita sebagai sahabat, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, terus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ya, jadi ada beda hubungan tuan dan hamba dan hubungan persahabatan. Ya, kalau hubungan persahabatan selalu ada yang namanya hubungan mengenal. Ya, mengenal, mengerti. Artinya saudara harus mengerti dia. Ya, itu namanya hubungan. Ya, kau mengenal, ya, engkau mengerti, dan lebih daripada itu, engkau ada kepercayaan. Amin. Amin. Itu hubungan persahabatan. Ya, persahabatan engkau harus mengerti temanmu. Ya, engkau tidak bisa egois, engkau tidak mau sendiri, engkau tidak bisa apa terserah saudara, tidak. Hubungan itu selalu ada yang namanya saling kenal. Kenal maunya, kenal keinginannya, ya. Dan engkau harus punya pengertian. Untuk menjaga hubungan itu harus ada balance, pengertian. Engkau mungkin kadang-kadang harus mengalah, kadang-kadang harus ya bisa apa saja untuk demi apa orang yang engkau bangun hubungan bisa tetap langgeng, orang bilang. Ya, kadang-kadang kebenaran itu ya, kalau kita hubungan satu dengan lain, kadang-kadang kalau kita ngotot pun nanti jadi berantem, lebih baik kita mengalah. Ya, itu yang namanya hubungan. Ya, ya, dalam keluarga, dalam rumah tangga, bukan berarti kita harus, ya saya harus katakan ini, ya harus katakan. Tapi kadang-kadang untuk menjadi satu kerukunan itu mungkin kita perlu mengalah. Ya, ya, karena kalau kita ngotot terus juga nanti jadi hancur, ngapain? Ya, nah itu dalam hubungan kita satu dengan lain. Nah, dengan Tuhan juga seperti itu. Karena Tuhan itu saudara, Tuhan ingin satu persahabatan. Aku menganggil kamu sebagai sahabat, ya, mengenal.
Orang menyembah Tuhan di gunung sana, tapi kamu harus menyembah Allah yang kamu kenal. Amin. Allah yang kamu kenal. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang kita tahu, ya. Nah, itu sebabnya dikatakan di situ, mari kita terus ayat yang ke-15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku, kata Tuhan. Terus mari kita lihat ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang memilih kami. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi saudara, hubungan pertemanan dengan Tuhan, hubungan relation dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu akan menghasilkan buah. Amin. Jadi kalau orang bilang orang punya hubungan dengan Tuhan, dia harus tunjukkan buahnya. Buah hasil dari hubungan. Amin. Kalau saudara bilang saya siang malam doa, saya siang malam dekat Tuhan, tapi hidupmu tidak pernah berbuah, masih dipertanyakan hubunganmu. Karena tingkat kedalaman hubungan akan menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, karena itu yang diinginkan. Ya, tingkat pengenalan kita, tingkat hubungan kita, tingkat kita dengan Tuhan itu, sejauh kedalaman kita dengan Tuhan itu, buktinya akan yaitu buah. Ya, banyak orang katanya tiap hari, katanya doa tiap hari, mengerti hati Tuhan, mengerti pikiran Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, semua Tuhan apapun dia tahu, tapi buahnya nggak ada. Itu perlu dipertanyakan hubungannya. Karena Alkitab katakan ayat 16 tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku dan aku menetapkan kamu. Artinya hubungan ini akan sejauh kita menghasilkan buah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya apa? Apa yang kamu minta, aku akan apa? Penuhi. Jadi saudara, sejauh mana doamu dijawab oleh Tuhan, sejauh besar buah yang kau hasilkan. Amin. Siapa punya ATM di sini? Ya, siapa punya ATM di sini? Pasti semua punyalah. Ya, satu kali ada 2 orang masuk di ATM. Satu dia punya saldonya banyak. Ya, dia punya saldo di ATM-nya banyak. Jadi dia narik tur keluar. Yang kedua ini saldonya hanya 100.000. Waktu dia datang ke ATM, dia marah. Lu bego lu. Kenapa tadi dia bisa dapat banyak? Saya kok enggak dapat apa-apa. Ya. Kenapa? Kalau ATM itu bisa ngomong, dia bilang lu yang gila. Dia dapat banyak karena dia punya ada di dalam banyak. Saudara bisa mengerti ini? Artinya kalau engkau bisa menghasilkan buah banyak, maka Tuhan akan selalu melakukan apapun permintaanmu. Karena engkau bisa menyenangkan dia, engkau bisa menyukakan dia. Ya, jadi engkau jangan iri hati kalau Tuhan memberkati yang lain. Ya, bukan berarti saudara ini ATM ini contoh apa yang dia ambil di dalam ATM itu uangnya dia, investasinya dia di dalam. Ya, dia bisa ambil berapa juta, dia bisa ambil berapa, ya ratusan juta pun dia bisa ambil karena memang dia punya uang di dalam itu.
Ya, kalau kita yang uangnya 100.000 saja, saudara, kita jangan harap kita dapat banyak. Artinya saudara, kalau engkau mau inginkan yang banyak Tuhan lakukan, berbuahlah yang banyak. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau engkau berbuah banyak, maka permintaanmu aku kabulkan. Artinya apa yang kita minta? Ini ayat firman loh. Ya. Apa yang kamu minta? Coba kita lihat. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan berikan. Jadi investasi kita itu adalah berbuah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berbuah. Maka Tuhan, tidak ada kesenangan Tuhan dalam hidup kita selain kita bisa berbuah. Berbuah, ya, berbuah berdampak, saudara. Berbuah, saudara, artinya saudara menghasilkan keuntungan Tuhan. Menghasilkan keuntungan bagi Tuhan. Dan Alkitab katakan, saudara, ya, maka saudara, kalau kita berbuah, artinya orang-orang di sekitar kita juga menikmati semua, ya, menikmati, ya, hasil dari buah, ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan menjadi dampak bagi apa yang kita hasilkan, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, Tuhan katakan kalau engkau mengasihi aku, ya, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti. Jadi, saudara, kita menurut Tuhan itu karena kasih, karena hubungan. Saudara, menurut Tuhan bukan satu aturan. Tuhan katakan di sini, karena engkau mengasihi aku, maka engkau melakukan kehendakku. Jadi saudara, kita hasilkan buah, ya. Kita hasilkan, ya. Kita nurut Tuhan, kita taat kepada Tuhan karena ada kasih, karena ada hubungan. Karena ada hubungan itulah yang membuat kita nurut. Bukan aturan, ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan karena hubungan, kecintaan kita, ya, kasih kita. Karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita. Tuhan sudah duluan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Nah, saudara, maka saudara, itulah beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena perjanjian baru, kasih itu Allah sudah bangun hubungan dengan kita. Nah, kita, saudara, mentaati Tuhan, kita nurut Tuhan karena kita mengasihi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ulangan 15, seperti apa Tuhan inginkan? Mari kita lihat Ulangan 15 ayat 16 dan 17. Ulangan pasal 15 ayat yang ke-16 dan 17. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, maksudnya saudara, hamba ini, ada hamba orang Yahudi, saudara, orang Ibrani, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau, ya. Jadi pada tahun Yobel, berapa tahun sekali? 7 tahun. 7 tahun sekali, setiap hamba-hamba, setiap budak-budak akan dibebaskan, ya. Mereka akan diberikan kebebasan, karena itu tahun kebebasan, orang bilang tahun Yobel, ya. Bagi Israel setiap 7 tahun ada tahun yang namanya Yobel, ya. Nah, saudara,
begitu Yobel datang, semua budak-budak ini disuruh keluar. Disuruh keluar dari tempat mereka bekerja. Ya. Entah ada yang pulang rumah, ada yang bagaimana, ada yang terserah. Tetapi Alkitab katakan ada beberapa budak yang dia sudah mengasihi tuannya. Ya. Bukan karena tuannya beli, tadinya tuannya beli dia, tetapi pada tahun Yobel itu dia akan memutuskan, ya, dia sudah merasakan kasih daripada tuannya, akhirnya dia tidak akan meninggalkan tuannya. Karena itu pilihannya dia. Dia katakan apa? Mari kita lihat sini, ya, ya. Dia tidak mau keluar dan meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu. Jadi dia sudah ada hubungan. Dia sudah bukan tadinya dia budak karena dia dibeli oleh keluarga itu dan dia tinggal, tetapi dalam perjalanan itu, saudara, dia merasakan kasih daripada tuannya itu. Dan keluarga tuannya itu sudah mengasihi dia, ya. Dan saudara, sehingga waktu tahun ke-7 itu dia tidak mau keluar. Karena kasih itu dia sudah alami, dia sudah rasakan, makanya saudara dia tidak mau keluar. Dan apa saudara kita lihat terus? Tapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar, meninggalkan engkau, karena ia apa? Mengasihi engkau. Amin. Jadi bukan karena ada apa-apa. Bukan karena untuk upah. Bukan karena untuk bayaran, tidak. Dia bilang, saya mau mengabdi. Karena saya sudah putuskan, saya mengasihi mereka sebab baik keadaan padamu. Jadi saudara, nah bentuk seperti ini yang Tuhan inginkan, supaya kita tidak hitung rugi dengan Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak tuh, oh Tuhan saya sudah kasih ini, mana Tuhan beri. Oh saya sudah buat ini, banyak saudara. Ya, banyak ya. Saya punya teman-teman, saya punya orang-orang yang pernah dekat dengan saya, orang-orang yang pernah ikut saya. Oh Pak Tommy, apapun terjadi kami tidak akan tinggalkan Pak Tommy. Ternyata akhirnya mereka pergi juga. Ya. Oh Pak Tommy, apapun. Ya, ternyata mereka kadang-kadang tusuk dari belakang. Ya. Tetapi saudara, hubungan yang Tuhan inginkan artinya hubungan karena kita sudah mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada embel-embel apapun, ya. Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita sudah mencintai Dia. Maka Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut perintahku. Dan perintahku itu tidak berat. Kalau kita mengasihi, kalau dasar kasih, dasar hubungan, apapun saya bisa lakukan. Ya, karena hubungan itu saudara, untuk menjaga hubungan dengan seseorang juga kadang-kadang ya saudara perlu waktu, perlu apa segala macam, ya. Orang bisa hanya berkenalan dengan seseorang, hanya bisa punya hubungan akrab saja saudara, dia bisa apapun dia rela korban. Dia rela berkorban saudara, ya. Makanya orang-orang selalu gambarkan orang-orang yang jatuh cinta itu, wow, waduh jatuh cinta, wah saudara, alasan terlalu banyak, tujuannya mau untuk ketemu si pacarnya saudara, ya. Mau pergi les, mau pergi ini, tapi ujung-ujungnya enggak, ya. Mulai ada kebohongan, orang bilang apa, tai kucing seperti cokat, semua dia lihat baik habis saudara, ya. Dia lihat baik habis saudara, ya. Karena dia lagi jatuh cinta. Orang bilang ya berarti ongkos, orang bilang ya. Artinya pulsanya harus diisi tiap bulan saudara, ya.
Itu sebabnya saudara, Tuhan inginkan kecintaan kita kepada Dia itu, saudara, seperti saudara di mana budak tadi, dia tidak mau pulang lagi di rumah, dia bilang tidak, dan sebagai bukti budak itu akan berdiri di depan pintu gerbang dan mereka akan tindih telinganya. Dengan tindih telinganya membuktikan dia taat, ketaatan. Banyak wanita-wanita telinga tinggi tapi melawannya luar biasa, saudara. Haleluya. Sebenarnya telinga tindih itu ya, itu gambaran dari ketaatan. Amin. Amin. Karena ketaatan kita kepada itu artinya telinganya ditindih. Telinganya itu menggambarkan dia mau nurut, dia mau taat, dia mau lakukan apa saja untuk kesenangan Tuhannya. Dan saat itu dia bukan saja sebagai budak dan Tuhan, dia sudah menjadi sahabat. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan ingin waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita mentaati Tuhan, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, hanya satu yang harus mendasari kehidupan kita, yaitu hubungan. Makanya saya ambil tema hari ini, yaitu hubungan dan persahabatan. Tuhan tidak cari apa-apa, Tuhan cari hubungan. Kalaupun kita mau berbuat, itu karena hasil hubungan. Kalau kita mau sukakan Tuhan, itu karena hasil hubungan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kalau kita, makanya Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya saudara, karena kasih itu sudah ada dalam kehidupan kita, saudara. Kemarin dalam ibadah saudara, doa puasa, kenapa Daud itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Daud itu punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan katakan bukan karena keahlian. Daud itu memang hebat. Dia pemain kecapi, dia pemain musik, dia penyembah, dia seorang yang luar biasa. Tapi yang Tuhan tertarik dari Daud bukan keahliannya. Jangan sodorkan keahlianmu, jangan sodorkan kehebatanmu, jangan sodorkan apa saja di hadapan Tuhan. Sodorkan hatimu yang mengasihi Dia. Amin, haleluya. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Dia. Makanya saudara, saya ingatkan kepada semua pelayan-pelayan pemain musik, hati kita duluan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu yang membuat Tuhan senang. Ya, Alkitab katakan di dalam Mazmur pasal 79 8, mari kita lihat. Mazmur 79 ayat 78, ayat yang ke-70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara apa? Jadi Tuhan yang mempromosikan Daud, amin. Tuhan yang pilih Daud, amin. Ya. Dan Daud ini dia balance, saudara. Jadi persahabatan itu harus ada saling menyenangkan, harus ada saling mengasihi, amin. Daud dipilih Tuhan. Daud dipilih Tuhan, Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang menetapkan dia, ya. Terus dia pilih dari kandang-kandang domba, ya, dari padang penggembalaan. Jadi Daud itu dipilih dari padang gembala, ya. Dia diangkat Tuhan dari tempat domba-domba yang apa? Menyusui, ya. Jadi Tuhan yang punya ide semua. Tuhan yang mempromosikan Daud. Tuhan yang mengangkatkan. Didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, ya. Umatnya dan Israel apa? Milik. Jadi Tuhan yang datangkan. Tuhan yang punya kepentingan. Tuhan yang punya kerinduan. Terus
Daud menggembalakan mereka dengan apa? Ketulusan hati. Dan menuntun mereka dengan cakap. Jadi hati dulu baru tangan. Amin. Hati dulu baru keahlian. Jangan keahlian baru hati. Hatimu. Daud itu yang menarik Tuhan karena hatinya tulus. Tahu hati tulus? Orang biasa bilang hati tulus itu seorang integritas. Baru-baru seminar Woman Integrity. Wanita yang punya hati seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Integritas itu di dalam sama dengan di luar. Kalau dia senyum di luar, di dalam juga senyum. Banyak orang senyum di luar, di dalamnya apa? Makan hati. Itu bukan tulus, tapi bulus. Pas tanggal muda baru dia muka senyum. Nanti sudah tanggal-tanggal akhir dia sudah mulai banting-banting barang nanti. Beta pemetua begitu Pak Pendeta. Sudahlah, itu yang namanya. Kalau uang sonde ada, dia banting-banting. Makanya dia mau masukkan pemasukan lagi. Daud hatinya tulus. Makanya saya bilang, kalau saudara punya masalah apa, jangan suka umbar kepada orang lain. Karena tidak semua orang menyukai engkau susah. Prihatin mungkin di depan, aduh lu kasihan nih. Dalam hati mati mampus lu. Manusia nih saudara, ndak bisa diraba hatinya. Teman akrab pun. Amin. Jadi jangan suka, engkau dapat duit banyak, buang-buang. Dia bilang, tunggu lu. Dia mungkin senang, supaya bagi-bagi uang. Tapi dalam hati lu, tunggu lu. Betakan usaha potong lu semua. Maka biar ceritakan semua itu kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Karena manusia ini saudara, gak bisa dipegang. Bukan kita harus mencurigai orang, tapi kita menjaga karena tidak semua orang suka saudara senang. Orang bilang ada apa? Suka orang apa? Susah, tapi susah orang senang. Jadi orang senang saudara yang susah, orang susah saudara yang senang. Jadi terbolak-balik. Saudara, tapi ini tidak ada di sini. Ini jemaat KBI Mawar Saron, ini jemaat-jemaat yang luar biasa. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan senang karena dia punya, Daud itu memiliki integritas, ketulusan. Milikilah ketulusan hati dengan Tuhan. Dengan teman juga miliki ini. Kalau dia salah, tegur dia. Jangan kasihan, tapi dalam hati saudara ini. Itu harus lebih baik. Lebih baik. Itu yang Tuhan senang. Ketulusan itu artinya luar sama dalam sama. Gak ada yang aku sembunyikan. Orang bilang tidak ada dusta di antara kita. Wow, luar biasa. Dan saudara, dia tulus dan hatinya tulus dan dia itu cakap. Kita boleh memain musik, kita boleh apa saja, kita boleh singer, kita boleh ahli, suara kita mungkin paling bagus, permainan musik kita mungkin paling hebat, tetapi kalau hati kita tidak tulus, no. Karena Tuhan cari hati yang tulus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aku yang cari dia. Aku yang pilih dia. Aku yang ambil dia dari seorang gembala. Orang selalu prediksikan Daud ini anak orang gundik.
semua hampir tafsiran-tafsiran itu tidak ada dalam Alkitab, tapi tafsiran para ahli diperkirakan Daud ini karena dia tidak hadir dalam undangan seorang nabi. Ya, undang semua anak-anakmu. Tapi saya pikir kenapa Daud tidak diundang waktu itu? Mungkin dia diabaikan oleh ayahnya. Ya, saya tidak tahu kenapa, saudara. Tapi banyak penafsiran Daud ini seorang anak yang terbuang, anak seorang gundik dan sebagainya. Saudara, itu tidak ada kebenarannya sungguhnya, tetapi dari ayat-ayat firman Tuhan, Daud ini orang yang dibuang, seorang tidak disepelekan, tetapi Tuhan angkat dia dari seorang gembala menjadi raja yang besar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada mustahil. Baru ke waktu Tuhan dan saat Tuhan, dia dicerca, dia dihina, dia di apapun, tapi pada waktu momentum Tuhan, saat Tuhan, karena Tuhan lihat ada ketulusan dalam hatinya. Biar itu Tuhan dapati engkau dalam bina hubungan dengan Tuhan, dalam ketaatanmu dengan Tuhan, harus miliki hati yang tulus dan nurut kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan. Karena dari hubungan itulah engkau diubahkan Tuhan. Engkau diubahkan bukan karena aturan, engkau diubahkan Tuhan karena ada hubungan, ada friendship. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jaga pergaulanmu. Dengan siapa engkau bergaul menentukan siapa dirimu. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang lemah, yang selalu kritik, satu waktu engkau juga akan menjadi pengkritik. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang suka cemooh orang, yang suka gosip, satu waktu engkau akan jadi penggosip. Karena itu Alkitab katakan, kalau kita punya hubungan pergaulan dengan Tuhan, Alkitab katakan Petrus dan Yohanes, mereka seorang pemberani. Akhirnya nabi-nabi itu katakan, mereka itu adalah murid Kristus. Mereka tidak kasih tahu mereka murid Kristus, tetapi karena cara mereka bicara, cara mereka menyampaikan, cara mereka berkata, maka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 pasal 4 ayat yang ke-13. Mari ini ayat yang terakhir kita lihat sama-sama sebelum kita berdoa. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, amin, dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang yang biasa, orang bodoh mereka. Heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai karena tanda-tanda Kristus itu ada dalam gaya hidup mereka. Maka orang bilang, oh ini, mereka ini punya hikmat luar biasa. Karena mereka pengikut Kristus. Mereka ikut Yesus. Mereka bergaul dengan Tuhan. Mereka selalu punya connect dengan Tuhan. Kalau hidupmu terkonek dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, lama-lama hidupmu berbuah, dan engkau diubahkan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Mari sama-sama kita katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di
Biar lewat pergaulanmu dengan Tuhan akan ubah hidupmu, ubah cara berpikirmu, ubah cara berhidupmu. Oh, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agung, amin. Kau layak ku nyanyi Hosana, amin. Mari angkat tanganmu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Datang pada Tuhan apa adanya dengan Dia, bagi Rajaku, amin. Yang duduk di tahta, biar ada kemurnian hatimu, amin. Dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, amin, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah, kau layak amin, sembah, haleluya, oh, haleluya, oh, yaralama she, haleluya, 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 oh, haleluya, oh, yaralama, 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 iralama, yaralama, yaralama, shikiralama, iralama, yaralama, laba. Bangun keintimanmu dengan Dia, bangun keintimanmu dengan Dia. Kenali Tuhanmu, mengerti Tuhanmu, memahami Tuhanmu, karena Dia Tuhan. Dia Tuhan yang punya perasaan, Dia punya kehendak, Dia punya kemauan. Haleluya, oh, oh, aku mengasihi Engkau, Yesus. Biar ini doa kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatiku, biar lahir dari hatimu yang dalam. Tidak ada kemunafikan, hanya ada ketulusan. Yesus, dengan segenap jiwaku, aku mengasihi, aku mengasihi. Angkat wajahmu, pandang Tuhanmu dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap. Engkau tidak memanfaatkan Tuhan, tapi Engkau sungguh-sungguh tulus dengan merenungkan firman-Mu siang
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan. Sejauh engkau punya hubungan dengan Dia, sejauh itulah buah-buah yang kau hasilkan, karena buah yang bisa menyenangkan Dia. Hatimu, aku mengasihi. Amin. Engkau, katakan amin, dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwa. Semua angkat tanganmu. Ku renungkan firman-Mu, yes, siang dan malam. Ku pegang perintah dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Amin. Hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora laba 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 syara laba laba laba. Dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan tujuan hidup kami, menghasilkan buah bagimu, untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau mengasihi Engkau. Karena hubungan itu bisa melakukan apa saja. Dengan hubungan kami dengan Engkau, kami bangun pengenalan akan Engkau. Pengertian, mengerti hati, mengerti kehendak-Mu, mengerti kemauan-Mu Tuhan. Di situ kami bisa percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua siang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Pakai hidup kami untuk bisa menghasilkan buah. Dari hubungan kami dengan Engkau akan menentukan sejauh hubungan, sejauh buah-buah yang kami hasilkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya untuk kami bawa persembahan kami bawa persepuluhan nasyar ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita mau beri waktu. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurah. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan, yes, dan sukacita
melimpah. Amin. Yang baru dicerahkan. Yes. Haleluya. Ku bersorak. Mari kita semua bangkit berdiri. Semua. Hey. Yeah. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Hey! Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Hey! Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Yes. Haleluya, ku bersorak. Yes, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bawa semua persembahan-persembahan, korban syukur, nasyar, ucapan syukur, dan semua korban-korban khusus lainnya. Bahkan persepuluhan kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Tuhan berkati lipat kali ganda 30, 60 dan 100 kali lipat. Tuhan berkati sehingga kami diberkati Tuhan di rumah, dimanapun kami diberkati dalam pekerjaan. Kami firman Tuhan katakan, Kau akan angkat kami jadi kepala bukan ekor, dan terus naik dan tidak akan turun. Itu janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Engkau dan takut akan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Silakan.